Salam Bapak Ibu Saudara, salam tangan banyak. Haleluya. Kita merasa bersyukur kepada Tuhan kepada Tuhan yang sejauh awal kumpulan tempat ini. Kita mau bersatu dengan mulia kita mau selama setiap hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian. Biar setiap hidup kita boleh dihiasi oleh kebenaran firman dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang mempersiapkan hati kita, memudahkan menyembah Kau pagi hari itu. Haleluya. Sini Pak. Sini Pak. Khusus bapak-bapak. Iya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan
masuk ke surga. Layakkan aku bisa setiap pribadi kami pada hari ini. Kepada yang mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan kau biasa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan dengan kasih Kristus hambanya Bapak Pendeta Ahmad untuk buka kita di dalam doa pembukaan. Bapak di surga, terima kasih buat waktu yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami boleh berkumpul bersama mau di tempat ini Tuhan. Setelah apa yang kami lakukan hari ini berkenannya dapat Kamu berkati pada ini dari awal dengan akhirnya dalam berkat Tuhan. Bisa Tuhan hadirat yang boleh kami rasakan di tempat ini. Hamba-Mu yang melayani hari ini, baik yang puji-pujian untuk firman Tuhan, kita juga memberkati Tuhan. Dan saat ini kami akan membuka ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita tinggal dengan pujian. Setiap kita anak-anak Tuhan, kita sudah dimenangkan oleh darah Yesus. Kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Kita menjadi hamba-Nya. Dan kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kekayaan Tuhan. Kami yang telah ditebus oleh darah yang kudus. Puji
kembali. Siapa-siapa buat Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kasih Tuhan, boleh kita udah maju ke depan. Kami berikan waktu. Ada yang mau bersaksi? Biasanya tuan rumah ya, ini ada tuan rumah. Tuan rumah kita semua. Ya. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan kebenaran firman yang disampaikan lewat hamba-Nya buat pada pagi hari ini. Firman jadi manusia. Yesus Firman dari manusia di antara kita ada hidup dari manusia. Engkau datang bagi kepunyaan Yesus. Firman dari manusia di antara kita ada hidup dari manusia. Engkau datang bagi kepunyaan Yesus. Yesus Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini di mana kami hamba-hamba Tuhan bisa berkumpul di tempat ini
tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya kami hamba Tuhan dengan kesibukan kami masing-masing secara manusia, kami mungkin sedang mengerjakan sesuatu di tempat kami masing-masing. Tetapi karena kami memiliki hati untuk bergandengan tangan, bersatu, mendukung satu dan yang lain, sehingga kami hadir di tempat ini untuk memuji, menyembah, dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan berfellowship satu dengan yang lain. Bapa di surga, Kau layakkan hamba-Mu agar setiap memberikan firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, bisa memberkati kami semua hamba-Hamba Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Nah, di sini lebih jauh dari mana ya. Terima kasih untuk Ketua PPHTGD yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara kasih. Dan saya senang sekali, saudaraku, karena saya melihat hamba-hamba Tuhan begitu antusias untuk hadir. Biasanya mungkin tidak separuh ya yang hadir dalam kegiatan PPHTGD selama ini, tapi hari ini kelihatannya full, saudara ya. Rupanya pengurus PPHTGD berhasil ya meramu satu kegiatan, bukan saja di gereja terus kita ada kegiatan, tapi sekali-kali di tempat seperti ini ya. Mungkin karena ada daya tariknya ya. Selain doa, mungkin daya tariknya ada ayam juga mungkin sebentar ya, saudara ya. Jadi banyak juga yang hadir ya. Selain doa, fellowship, nanti sebentar ada makan-makan ya. Dan makannya bukan sayur-sayur, makannya ayam ya Pak Pendeta ya. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup yang berdampak bagi sekitar. Hidup yang berdampak bagi orang yang ada di sekitar kita. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal kelima ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Jadi saudara fokus dengan khotbah saya, karena ada juga yang khotbah lagi kerja mereka saudara ya. Nggak apa-apa. Matius 5 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama biar agak menggema ya ruangan ini. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Puji Tuhan, saudara. Tuhan menginginkan setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak atau berpengaruh bagi dunia. Dampak atau pengaruh yang dimaksud adalah yang positif tentunya, bukan yang negatif. Dengan kata lain, kita harus bisa mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitar kita melalui teladan hidup yang positif dan menjadi berkat bagi mereka, supaya kita dapat memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar dan lingkungan yang saat ini kita berada. Saudara dikasih, berbicara tentang dampak itu merupakan karakter. Kalau kita memiliki karakter Kristus, pasti kita akan memiliki dampak yang positif, bukan justru yang negatif. Dampak yang akan bisa memberkati saudaraku, orang yang ada di sekitar kita, dampak yang bisa memberkati jemaat yang kita gembalakan, dampak yang bisa memberkati lingkungan kita. Dan saya percaya setiap apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan contoh-contoh yang kita bisa berikan kepada sesama kita, apa yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong sesama, sudah untuk kebersamaan, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan untuk mau menolong, mau mengasihi, mau bersekutu bersama-sama, bergandengan tangan, mau mendengar, ya, bukan saya kurang mau, saudara. Dia merasa yang dia akan dengar nanti
baik itu kata-kata, masukan-masukan, atau pemberitaan firman Tuhan, dia merasa mungkin posisinya dia lebih tinggi atau levelnya lebih tinggi, sehingga kadang-kala ada beberapa hamba Tuhan sudah dikasih memilih untuk buat apa saya hadir, ini nggak level dengan saya. Ini saudara itu berbicara karakter. Kalau karakter kita positif, siapa saja yang dipercayakan untuk melayani, untuk tampil dalam melayani, saudaraku, selama dia diizinkan untuk melayani, kita harus bisa saling menerima. Agar supaya apa, saudara kasih? Agar supaya apa yang kita tabur, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu akan menjadi catatan bagi Tuhan untuk memberkati kita di kemudian hari. Karena tanpa kita sadari, saudara kasih, rupanya kita sudah puluhan tahun. Saya sudah 20 tahun berada di Bengkaya. Mungkin saudara yang sudah 30 tahun. Pada waktu saya datang, saya masih bingung juga. Tuhan, apa yang saya mau kerjakan selain melayani? Tetapi dengan waktu yang berjalan, saudara, sudah terlalu banyak yang saya kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan itu kan berbuah yang terbaik, baik dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dan bagi lingkungan kita. Saya mengingat waktu saya datang awal di Kalimantan ini, saudara, saya menjadi tim survei dari pelayanan misi. Saya survei keliling Kalimantan Barat, saudara. Banyak yang saya rekomendasikan untuk dibantu, tetapi gereja saya nggak jadi-jadi. Gereja saya nggak dibantu, saudara. Tetapi saya banyak merekomendasikan teman-teman hamba Tuhan, baik itu dari GPDI, GSDA, GPI, dan gereja-gereja Protestan yang lain, untuk mereka dibantu, saudara. Bahkan kadang-kadang saya dalam perjalanan, saya sudah lupa orangnya berkata, Pak Pendeta pernah datang ke tempat saya, di mana? Oh, tempatnya di sini. Aduh, maaf, saya sudah lupa. Karena banyak saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik lewat survei-survei dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita kerjakan, saudaraku, akan membuahkan hasil. Dengan perjalanan yang sudah kurang lebih 20 tahun saya di tempat itu, rupanya jadi juga gereja. Tuhan kasih juga gereja untuk kami gembalakan, gerejanya juga sudah jadi. Walaupun belum sempurna. Di Sungai Sibo sudah jadi juga, sudah bisa dipakai untuk ibadah. Kalau kita mau pikir siapa kita ini, saudara, dan ada beberapa di antara hamba-hamba di tempat ini, ada yang gerejanya sudah jadi, ada yang masih bergumul untuk pembangunan, ada yang mau renovasi gereja. Tetapi percayalah, saudara bisa tanya kepada hamba Tuhan yang gerejanya sudah jadi, pergumulannya juga berat, saudaraku. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada saja pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan, sehingga gerejanya, pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita memilih untuk hidup berdampak, selalu berpikir positif, melayani Tuhan, suka dan duka kita alami, kita jalani bersama-sama, saudara kita. Dan saya percaya jerih lelah kita hamba Tuhan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Hari ini kita hadir di tempat ini, kita bersekutu, kita bersama-sama, semuanya dicatat oleh Tuhan, kebersamaan kita. Dan saya merindukan, saudara, kita semua merindukan kebersamaan seperti ini. Masalah urusan berkat itu urusan Tuhan. Saya mengalami yang namanya susah, mengalami namanya juga berkat, saudara, mengalami yang namanya juga pergumulan, mengalami juga namanya digosipin orang, saudara, dihancurkan orang, tapi mengalami juga diangkat oleh Tuhan. Jadi situasi dan kondisi yang kita alami, kadang-kala pasang surut, kadang-kala menghadapi tekanan, masalah, penderitaan, tapi kadang-kala Tuhan hiburkan kita dengan berkat-berkat Tuhan yang tanpa kita sadari dan tanpa kita duga. Hari ini saya mengajak kita hamba Tuhan, mari kita mau hidup berdampak, tetap mau menjadi berkat, tetap mau bergandengan tangan, saudara. Bersama-sama kita memajukan pelayanan kita masing-masing. Kita memajukan juga komunitas kita masing-masing. Kalau hari ini kita berada di komunitas PPH Tigede, mari kita bergandengan tangan, saudara. Dan apa yang kita buat, saya percaya, saudara, pengurus PPH Tigede ini tidak selamanya mengurus. Setiap berapa tahun sekali, Pak Doni? 3 tahun.
4 tahun. 3 tahun sekali ada pergantian. Mungkin ada waktunya giliran saudara. Mari kita sama-sama saling mendukung, menopang saudara. Mau berdampak PPHTKD yang ada di Kabupaten Bengkayang ini, khususnya yang ada di Bengkayang, biarlah berdampak saudara kasih, berkarakter Kristus kita semua yang ada di dalam komunitas ini. Saya percaya tidak mudah, tidak gampang untuk kita hidup berdampak di dalam Tuhan. Tetapi apa yang kita buat, saudaraku, apa yang kita kerjakan, saudaraku, saya percaya akan menghasilkan buah yang luar biasa. Saya waktu datang ke tempat ini, saudaraku, anak saya masih umur 4 tahun, masih TK. Sekarang anak saya sudah usia 24 tahun, anak yang pertama. Kalau kita hamba Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, ini baru 20 tahun saya berada di Bengkayang. Tapi saya melihat kesetiaan Tuhan juga memberkati, menopang pelayanan kami. Saya percaya setiap kita hamba Tuhan ada kekurangan dan kelemahan. Saya pun punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi kalau kita hidupnya terus berkomitmen, berdampak bagi lingkungan kita, berdampak bagi jemaat kita, berdampak bagi sesama kita, mau melayani Tuhan dengan setia, Tuhan akan mengangkat naik, tidak turun. Tuhan akan menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan memberkati kita. Ini menjadi pengalaman saya, saudara. Satu waktu saya ditelepon anak saya, "Papi, saya mau berhenti dari kantor karena anak saya dia kuliah, dia kerja. Selesai kuliah dia masih kerja di kantor selama ini di perusahaan yang dia kerja sampai saat ini." Satu waktu dia telepon, "Papi, Brenda mau berhenti kerja. Brenda ini, Papi, kayaknya dikerjain. Masa sampai saat ini belum jadi karyawan tetap? Sudah 5 tahun lebih bekerja di kantor." Jadi saya bawa dia ke tempat teman saya di salah satu perusahaan yang cukup besar, perusahaan batu bara. Teman saya yang suka mensupport saya sudah diterima, tapi anak saya tidak mau, saudara. Tapi itu bukan sesuai dengan bidang saya. Jadi di depan teman saya sudah terima kerja di perusahaan. Dia punya kantornya di Senopati, gedungnya besar lantai, dan ada banyak kulit-kulit juga yang kerja di situ. Tapi ketika diterima, dia tidak mau. Saya pulang, saya marahin anak saya. Kamu sudah ngakali di perusahaan kamu yang itu. Papi bawa ke teman papi di perusahaan yang lebih bagus. Sudah diterima, kamu nggak mau. Itu nggak sesuai bidang saya, papi. Biarkan mereka cari sendiri. Akhirnya saudara dia tidak berhenti di perusahaannya sambil cari-cari. Sementara dia cari-cari, dia bergumul, saya juga bergumul, dan keluarga tiba-tiba dia dinaikkan dia punya jabatan menjadi manajer, saudara. Saya pun kaget, dia pun kaget. Saya berkata, berarti kamu sedang diproses. Makanya kamu hampir-hampir kamu mau berhenti, hampir-hampir kamu mau keluar dari perusahaan. Rupanya dia sedang diproses. Ketika prosesnya selesai, dia diangkat menjadi manajer. Umur 24 tahun. Puji Tuhan. Anak saya sudah jadi manajer di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Dia sudah menopang pelayanan kami, sudah berkasih. Saya melihat kalau kita hamba Tuhan setia, Tuhan akan berkati pelayanan kita. Tuhan akan berkati keluarga kita, anak-anak kita. Tidak ada yang mustahil, saudara. Mari tetap hidup berdampak, jangan jadi provokator, saudara. Tapi kita berdampak, kita selalu bersama-sama. Urusan berkat itu masing-masing kita akan dapatkan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kalau kita mau dibentuk, mau ya kira-kira itu. Jadi saudara berkasih, kita semua mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Mari kita pertahankan mujizat itu, saudara. Kalau Tuhan pernah bela, pernah tolong saudara, mari pertahankan terus kesetiaan kita, komitmen kita untuk melayani Tuhan. Ayat yang terakhir, saudaraku. Ayat yang terakhir
Nggak usah panjang-panjang, tadi Sekretaris PPDGD berkata jangan panjang-panjang. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 3 ayat 32. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 22. Kita mau baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 22. 1, 2, 3. Puji Tuhan, saudara. Hari ini, saudara, biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar memberkati kita semua. Kita mau memiliki karakter Kristus. Kita mau menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan, agar supaya akan berdampak dalam pelayanan kita, berdampak dalam lingkungan kita, berdampak dalam komunitas kita. Mari saya jemput saudara bagi berdiri, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami hamba-hamba Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang singkat. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema. Biarlah juga kami semua hamba-hamba Tuhan tetap setia melayani Tuhan. Ada banyak suka dan duka yang kami hadapi, ada banyak pergumulan yang kami harus jalani, tapi ajar kepada kami untuk tetap bertahan. Ajar kepada kami Tuhan untuk setiap permasalahan kami alami, kami dapat menaklukkan bersama dengan Tuhan, dan kemenangan menjadi milik bagian kami. Kami percaya Tuhan, hidup yang berdampak bagi orang yang ada di sekitar kami itu tidak mudah dan tidak gampang. Kami harus menjadi surat yang terbuka untuk dibaca oleh banyak orang lain. Kadang-kala Tuhan kami menyakitkan Engkau Tuhan, kadang-kala kami mengecewakan Engkau Tuhan, kadang-kala kami harus mengalami yang namanya jatuh bangun dalam pelayanan kami. Tapi firman-Mu berkata, kami yang setia kepadamu, kami tidak akan pernah jatuh dan tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang kami. Bapa, kami berdoa, topanglah setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang berniat untuk meninggalkan pelayanan. Tuhan, jamah kami, atau Tuhan kami mau berniat untuk pindah dari tempat pelayanan kami yang sekarang, karena terlalu berat pergumulan yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Hari ini Tuhan topang kami, kuatkan kami hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami semua yang hadir di tempat ini, kami saling mendoakan, kami saling bergandengan tangan, kami saling berbagi, kami saling memberikan informasi yang baik, yang bisa mendukung satu dengan yang lain, agar supaya hamba-hamba Tuhan tetap bertahan melayani Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah 20 tahun berada di tempat ini, di Bengkayang, orang banyak berkata di Bengkayang terlalu berat tantangannya. Dan mungkin ada yang sudah 30 tahun, bahkan ada mungkin yang sudah lebih, bahkan ada juga mungkin yang baru setahun 2 tahun melayani. Dan mereka berkata terlalu berat. Tetapi kalau kami tetap setia kepada Tuhan, kami tetap fokus pada tujuan kami menjadi saksi Kristus, kami menjadi pelayan yang berdampak, maka kami percaya ada berkat-berkat yang Tuhan akan siapkan dalam kehidupan kami. Ada berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang Tuhan akan siap curahkan dalam kehidupan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat yang hamba sudah tabur. Biar jatuh di tanah yang baik, bertumbuh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya kata bersama, amin. Kami serahkan kepada Tuhan.
Puji nama Tuhan. Kebenaran firman sudah selesai. Tapi biar kiranya firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Di mana firman tadi mengatakan kita mau menjadi dampak dimanapun kita berada. Hendaknya terang untuk bercahaya bagi semua orang. Tidak memilih siapapun, kita boleh menjadi dampak. Kita menjalankan persembahan. Bapak, kita ini akan berdoa buat persembahan kita. Bapak DPD berdoa buat persembahan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kami sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman yang kami dengar tidak terlalu, tetapi tertanam di dalam setiap pribadi kami masing-masing, sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan sudah memberkati pelayanan kami, memberkati kehidupan kami, dan saat ini Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kami, dan kami akan kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Agar CPHD ini boleh berjalan baik dengan apa yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Bagi tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpahan. Bagi kami yang belum sempat memberi, Tuhan ajari kami agar kami dapat memberi dengan hati yang tulus dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dapat berbagi. Hari berkati hari, dapat melihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, itu selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, itu selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Karena berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu dapat berbagi. Hari berganti hari, dapat melihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, itu selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, itu selama-lamanya. Sama-sama Tuhannya, itu selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih buat persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membalaskan berita kalian dalam setiap hidup kita. Usaha pekerjaan kita, kesehatan kita diberkati oleh Tuhan. Kami persilakan buat yang doa syafaat boleh maju ke depan yang bertugas untuk doa syafaat. Bapak Ibu, mari pamit berdiri semua. Kita mau doa. Bapak Ibu,
Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk BPH Gade Kabupaten Bengkayang ini. Di Bengkayang ada beberapa BPH GD. Kita berkati seluruh kegiatan BPH GD di Bengkayang dapat menjadi berkat. Yang kedua, kita berdoa bersama buat BPH GD, berkati Kalbar, berkati Indonesia, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa secara khusus untuk BPH GD bersama-sama. Mari kita berdoa. Dan puji kita berdoa bersama. Bapak Ibu, kita minimal berdoa bersama, kita doakan buat perkeluarga. Di sebelah kanan Bapak Ibu, doakan, minimal doakan 3 keluarga hamba Tuhan yang ada pada hari ini. Mari kita berdoa, kita doakan di sebelah kanan kiri, kita doakan keluarga, pekerjaan, pelayanan. Mari kita berdoa bersama-sama. Apa
Kita berkati Kabupaten Bengkayang. Kita berkati Kabupaten Bengkayang yang tahun ini akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kita berkati yang terbaik untuk Kabupaten Bengkayang. Dan kita berkati DPR yang terpilih untuk 2024-2029. Tuhan memberkati atas mereka dapat menjadi wakil rakyat, dapat menanggung tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan baik. Dan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan Bengkayang tetap aman berjalan dengan baik. Dan kita berdoa juga untuk seluruh Indonesia, kita berkati bangsa dan negara kita. Lihat bangsa dan negara kita tahun ini begitu banyak pergumulan tantangan, tapi kita percaya aparat keamanan dapat mengatur fungsinya. Kita berkati Pak Jokowi sebagai presiden kita yang sudah beberapa bulan memimpin bangsa kita. Kita berkati dari Tuhan akan memberikan kekuatan dalam menghadapi pergumulan yang dihadapi akhir-akhir ini. Mari kita berdoa hari bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus dan bangsa dan negara, kita berdoa bersama, kita berkati gereja-gereja Tuhan, kita berkati gereja-gereja yang ada di mana, kita berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia, di setiap pelayanan akan pergumulan yang tidak sama. Dan Tuhan menjadikan kekuatan seperti abang di kota, di desa, di pulau sekalipun, semua ada pergumulan. Dan Tuhan menjadikan kekuatan bersama Tuhan dalam melayani Tuhan segala kondisi. Dan kedua, kita berdoa bersama, kita berkati rangkaian pelayanan penginjilan yang dipakai oleh anak Tuhan, bahkan melalui misi dan langsung di dalam kedua negeri. Kita berkati melalui media sosial, kita berkati beri firman Tuhan dapat sekali didengar, dibaca oleh banyak orang, sehingga Indonesia diberkati, orang Indonesia dipulihkan. Kita berdoa untuk hari bersama-sama.
Engkau kami berikan. Terpuji, puji atau Bapa di surga. Segala hormat kami berikan. Kami persembahkan pujian kami, permohonan doa kami ini Kau berkenan sebagaimana persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kembali. Kembali kepada Ya, tentunya apa yang diberikan keterangan dari malam ini, kami persilakan kembalikan kepada Ketua Ketua PBB untuk menyampaikan pengumuman. Silakan Pak. Oke, salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah PPH PBB kita bisa berjalan dengan baik hari ini. Ya, pertama kami sampaikan kenapa kita ada di sini. Tadi Pak Tobi bilang kenapa ini, ya. Dan ya, saya sampaikan bahwa kalau memang tidak ada yang menerima, ini hadiah, ya Pak. Kita tahu cuma artinya kita cari situasi Allah sekali gitu. Jadi supaya suasananya tidak terlalu formal di gereja gitu. Jadi kita sekali di tempat ini. Iya, jadi itu menjadi kerinduan kami. Ya, semoga ini bermanfaat dan teman yang tentunya kita ada di sini. Ya, sebenarnya apa itu ya? Ya, tapi saya menyampaikan terima kasih banyak dulu kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir bersama kita pada hari ini, dan ya kerinduan kami kalau bisa selalu dalam setiap acara kita bisa hadir bersama seperti ini, ya. Kemarin juga sempat ada kawan yang bilang ya memang kita tidak bisa pungkiri kalau namanya ada ketepatan jadwal bertabrakan, ya kalau sudah terjadwal kita tidak bisa memaksakan ya seperti Pak Julio tadi, tapi ini selalu ada ya ketabrak waktu ya. Tadi saya bilang kenapa Pak ya, seperti kapan ada kesempatan mari berkumpul bersama kita ya, puji Tuhan. Jadi pada hari ini sebenarnya juga kami rindu agar lewat persekutuan seperti ini kita jangan hanya ibadah secara formal gitu. Jadi kita bebas, kita bisa sharing, saling memasukkan memberikan masukan, ya saling memberikan saran bagaimana supaya ke depan lebih baik lagi. Ya seperti apa dibilang Pak Edwin tadi, karena memang artinya kepengurusan kami barangkali lebih lagi lah ya. Nah, tapi bukan berarti bahwa hanya sampai di sini. Tentu apa yang tadi ya, besok tetap ada kesinambungan ya ke estafet kepengurusan. Dan kalau kita sekarang mulai dari sekarang rupanya bagaimana supaya ke depan kita lebih satu lagi, lebih maju lagi, ya akhirnya kita bisa memberikan saran bagaimana supaya ke depan lebih baik lagi. Ya, jadi sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf kalau mungkin lewat penyampaian kami, tutur kata kami, ya kami juga sebagai manusia tentu penuh kekurangan dan kelemahan ya. Lewat kami menyapa Bapak Ibu Saudara lewat WA kadang-kadang ya kira itu lumayan medsos ya. Kadang-kadang kita menyampaikan dengan gurau dengan begitu ya, tapi kadang-kadang orang menanggapinya ya negatif gitu. Jadi memang itulah kondisinya kan. Beda kalau kita bertatap muka ya itu
Tapi dia bilang dulu kita baca di medsos, ya Bapak Ibu. Jadi dengan ini ya sekali lagi saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang menyinggung perasaan Bapak Ibu dan sekali lagi ya kami rindu supaya kita berhadapan mentor kami itu. Pak, ini nggak boleh ya. Jadi sangat open dan sangat terbuka, ya. Jangan di belakang Bapak Ibu. Kalau di belakang namanya ya semui-semui gitu. Di depan kita lebih enak, ya. Dan mulutnya di belakang, kalau di depan seperti ini, ya Bapak Ibu. Ada kesempatan saya bukan ruang kepada kita. Ya kalau mau kita nama ini, nama ini bisa kita ini dan buruk jadi kita bisa saling mengenal. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Sekali lagi bahwa PPHT ini itu sebenarnya tandingan dari organisasi lain. Tapi pada satu persekutuan kita, karena organisasi lain pun seperti Bapak Nas, kita ada di sana, Abi juga kita ada di sana, ya kan? Saling mengikuti kita. Jadi kalau ada cara-cara seperti mungkin ya hanya mungkin kapasitasnya barangkali yang sedikit apa ya berbeda, mungkin kayak Abi, kayak Bapak Nas ya secara apanya bisa dikatakan Bapak Nas mendukung ya menaungi, dan kalau ada permasalahan antara amat tua satu dengan yang lain, Bapak Magna seperti Abi juga, itulah tugasnya. Sementara PPHT ini adalah mempersatukan dalam doa dan dalam persekutuan seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sebagai itu dulu, walaupun ada beberapa hal lagi yang mengenai jadwal kita, kami sudah bicarakan juga mengenai jadwal, ya, dan mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan. Ayo. Masukkan ya, tidak keluar. Saya cuma betul kalau misalkan kita ada pasca ada semua. Kalau jauh-jauh ke sana udah bilang pasca sederhana atau di Madi bulan depan khusus saya, kita bawa makan masing-masing saja. Kita bawa makan masing-masing, khas di PHT keluarkan untuk tangan-tangannya. Ini kebersamaan lebih nyaman di Madi. Hanya ini mau satu hari sudah.